Assalamualaikum, semoga Allah merahmati dan memberkahi kalian. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Setelah salam, saya ingin mengajak teman-teman untuk berlangganan kanal kami agar setiap video baru kami sampai ke kalian. Sekarang mari kita lanjutkan ke ceritanya. Siang itu, matahari menyengat di sebuah pasar tradisional di pinggiran kota. Di antara keramaian pedagang yang berteriak menawarkan dagangannya, ada seorang nenek tua bernama Mbah Ratri. Usianya sudah lebih dari 70 tahun, namun tubuhnya masih tegap meski mulai membungkuk. Sehari-hari ia berjualan jamu gendong. Botol-botol kaca berisi ramuan tradisional tersusun rapi di dalam bakul besar yang ia pikul di punggungnya. Jamu beras kencur, jamu kunyit asem. Ayo, monggo sing nyobi, ucapnya ramah sambil tersenyum, meski wajahnya basah oleh keringat. Tiba-tiba, suasana berubah tegang ketika sebuah motor besar berhenti mendadak di depan lapak sederhana nenek itu. Turunlah seorang polisi berseragam lengkap, dengan wajah sangar dan sikap arogan. Namanya Bribka Damar, sosok yang sudah dikenal oleh para pedagang di pasar itu karena sering membuat masalah. Nenek, teriak Damar dengan suara keras. Kamu jualan di sini ada izinnya nggak? Jangan-jangan cuma numpang, bikin macet jalan. Mbah Ratri yang kaget hanya bisa terdiam. Dengan terbata-bata ia menjawab, "Maaf, Pak, saya cuma jualan jamu. Di sini memang tempat biasa saya mangkal dari dulu. Nggak ganggu siapa-siapa." Namun bukannya mendengar penjelasan, polisi itu malah semakin menjadi-jadi. Alasan? Semua orang bisa bilang begitu. Tapi kamu tahu nggak, daganganmu ini melanggar aturan. Kalau mau aman, ya harus ada uang keamanan, ujarnya sambil menepuk-nepuk bakul jamu Mbah Ratri. Beberapa botol jamu hampir jatuh dan pecah. Orang-orang sekitar mulai memperhatikan, beberapa pedagang bahkan menunduk pura-pura sibuk, takut ikut terseret masalah. Seorang ibu yang tadinya hendak membeli jamu langsung mundur, enggan terlibat. Mbah Ratri menunduk, menahan rasa malu yang sangat dalam. Suaranya bergetar, "Pak, saya hanya bawa uang pas untuk modal. Saya sudah tua. Saya cuma cari nafkah halal." Damar malah tertawa mengejek keras-keras. "Halal? Halal dari mana kalau kamu dagang seenaknya di pinggir jalan tanpa izin? Kalau nggak bisa bayar, ya sudah, saya bisa sita barang daganganmu," teriaknya sambil meraih salah satu botol jamu. Mbah Ratri langsung menarik tangannya, mencoba menyelamatkan dagangannya. Wajahnya memerah, bukan hanya karena panas, tetapi juga karena rasa terhina dipermalukan di depan umum. Seorang pemuda pedagang buah tak tahan melihat itu dan memberanikan diri bicara. "Pak, tolonglah, nenek itu orang kecil. Dia jualan di sini sudah lama. Tidak pernah mengganggu siapapun." Namun Damar malah balik membentak, "Kamu mau ikut campur urusan saya? Hah? Mau saya amankan sekalian?" Orang-orang semakin takut. Mereka hanya bisa berbisik-bisik, menyaksikan betapa kejamnya perlakuan oknum polisi itu. Sementara Mbah Ratri duduk lemas di kursi kecilnya, menahan tangis. Di balik kesedihannya, ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Damar. Nenek penjual jamu itu ternyata memiliki seorang anak laki-laki yang jarang pulang karena tugas negara. Seorang prajurit Kopassus yang sangat menghormati ibunya. Hari itu, tanpa sepengetahuan Damar, kabar tentang perlakuan memalukan terhadap seorang nenek tua penjual jamu mulai tersebar. Beberapa orang merekam dengan ponsel mereka, mengunggah ke media sosial. Perlahan, berita itu sampai ke telinga sang anak, yang sedang menjalankan dinas di luar kota. Ia segera memutuskan pulang. Dan inilah awal dari kejadian yang kelak membuat pasar kecil itu menjadi saksi bisu benturan besar antara arogansi dan keadilan. Malam itu, di sebuah markas militer di Jawa Tengah, seorang prajurit berpakaian loreng baru saja selesai melakukan latihan rutin. Namanya Serka Ardi Wicaksono.
Seorang anggota Kopassus yang dikenal disiplin, berwibawa, namun rendah hati. Ia baru saja duduk melepas sepatu boots ketika salah satu rekannya datang sambil membawa ponsel. Coba lihat ini, ujar rekannya sambil menyodorkan layar ponsel. Ardi menerima ponsel itu. Matanya langsung membelalak ketika ia melihat sebuah video berdurasi singkat yang viral di media sosial. Dalam video itu terlihat seorang nenek renta dipermalukan oleh seorang polisi berseragam di depan umum. Botol-botol jamu ditendang hingga hampir pecah. Sementara sang nenek hanya bisa memeluk bakulnya sambil menangis. Polisi itu berteriak-teriak arogan, memaksa meminta uang. Ardi tertegun. Ada sesuatu yang menusuk hatinya. Ia mengenali wajah itu. Itu ibuku, gumamnya dengan suara lirih, matanya berkaca-kaca. Rekannya ikut terkejut. Itu ibumu, Di? Astaga, kalau begitu. Tanpa pikir panjang, Ardi langsung bangkit berdiri. Saya harus pulang sekarang juga. Nada suaranya penuh tekad, tidak bisa ditawar lagi. Keesokan paginya, suasana pasar masih ramai seperti biasa. Namun banyak pedagang yang masih membicarakan kejadian kemarin. Nama Bribka Damar jadi bahan omongan. Semua orang kesal tapi tidak ada yang berani melawan. Mbak Ratri tetap datang dengan bakul jamunya. Meski wajahnya terlihat lebih murung, ia berusaha tersenyum melayani pembeli. Ia tak ingin rezekinya berhenti hanya karena ulah satu orang. Dalam hatinya ia hanya bisa berdoa, "Ya Allah, kuatkan saya. Jangan sampai saya putus asa." Namun kegelisahannya sedikit berkurang ketika ia mendengar suara yang sangat ia kenal. "Ibu?" Mbah Ratri menoleh, matanya langsung berkaca-kaca. Seorang pria tegap dengan seragam santai Kopassus berdiri di hadapannya. Itulah Serka Ardi, anak satu-satunya yang jarang pulang karena tugas negara. "Ardi. Nak, kenapa pulang tiba-tiba?" Suara Mbah Ratri bergetar, bercampur bahagia dan haru. Ardi mendekat, memeluk ibunya erat-erat. "Saya lihat videonya, Bu. Saya nggak bisa diam. Ibu dipermalukan, dihina seperti itu. Padahal ibu cuma jualan jujur." Air mata pun menetes di pipi nenek renta itu. Ia menepuk-nepuk punggung anaknya. "Nak, ibu nggak apa-apa. Sudah biasa. Namanya juga orang kecil, sabar saja. Jangan bikin ribut, jangan sampai ibu jadi penyebab masalah buatmu." Namun Ardi menggenggam tangan ibunya dengan tegas. Tatapannya penuh kemarahan yang ditahan. "Bu, sabar itu ada batasnya. Saya nggak bisa diam kalau harga diri ibu diinjak-injak." Biar Ardi yang hadapi orang itu. Di sisi lain, Bribka Damar kembali datang ke pasar di hari yang sama. Seakan tak kapok, ia berjalan dengan dada membusung, seolah pasar itu miliknya. Melihat Mbah Ratri kembali berjualan, ia langsung mendekat. Nenek, masih berani jualan di sini? Hah? Kemarin saya sudah bilang, kalau nggak bisa bayar ya angkat kaki. Teriaknya lantang, membuat orang-orang kembali memperhatikan. Mbah Ratri hanya bisa terdiam, tubuhnya sedikit gemetar. Namun sebelum ia sempat menjawab, terdengar suara berat yang tegas, "Jangan berani-beraninya kau hina ibuku lagi." Semua mata tertuju pada sosok Serka Ardi yang berdiri tegak, menatap lurus ke arah Damar. Wajahnya dingin, tubuhnya tegap, aura militernya jelas terlihat meski ia tidak membawa senjata. Bribka Damar terkejut, tapi mencoba tetap arogan. "Loh, kamu siapa? Ngaku-ngaku anaknya? Kalau anaknya, suruh ibumu ngerti aturan. Semua orang yang jualan di sini harus setor kalau mau aman." Suasana pasar langsung hening. Semua pedagang menahan napas. Mereka tahu, ini bukan lagi sekadar perselisihan biasa.
Ada ketegangan besar yang akan meledak kapan saja. Ardi mengepalkan tangannya, matanya tak lepas dari wajah sang polisi. Kalau kau pikir bisa seenaknya mempermalukan orang tua saya, apalagi seorang wanita tua yang hanya mencari nafkah halal, maka kau harus berhadapan langsung dengan saya. Orang-orang mulai berbisik, sebagian bahkan mengeluarkan ponsel untuk merekam. Mereka sadar, sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Dan kali ini, sang nenek tidak lagi sendirian. Suasana pasar pagi itu benar-benar berbeda. Udara terasa berat, seakan semua orang menahan napas menunggu apa yang akan terjadi. Para pedagang yang biasanya berteriak menjajakan barang dagangan kini terdiam, sebagian sembunyi di balik lapak, sebagian lagi sengaja mendekat sambil diam-diam mengangkat ponsel untuk merekam. Di tengah kerumunan itu, dua sosok berdiri berhadapan. Serka Ardi, tegap dengan wajah dingin penuh wibawa, dan Bribka Damar, polisi arogan yang selama ini jadi momok di pasar. Anak kecil macam kamu mau sok jadi pahlawan, hah? Ini urusan polisi. Jangan ikut campur, bentak Damar sambil menepuk-nepuk tongkat yang ia bawa, namun Ardi hanya berdiri tenang, menatap lurus ke matanya. Saya bukan anak kecil. Saya anak dari wanita tua yang sudah kau permalukan. Dan satu lagi, Ardi mendekat selangkah, suaranya semakin dalam, saya prajurit aktif Kopassus. Kau tahu artinya apa kalau berani menyentuh harga diri keluarga seorang prajurit? Kerumunan langsung bergemuruh. Banyak yang terkejut mendengar pengakuan itu. Astaga, anaknya tentara toh, pantas berani. Bisik salah satu pedagang. Bribka Damar sedikit goyah, tapi egonya menolak mundur. Ia tersenyum sinis. Halah, tentara atau bukan, di sini saya yang berkuasa. Ini wilayah saya. Kalau semua pedagang mau aman, mereka harus ikut aturan saya. Termasuk ibumu itu. Mbah Ratri yang duduk di bangku kecilnya menunduk, air matanya kembali menetes. Ia ingin menghentikan pertikaian ini, tapi tubuhnya terlalu lemah untuk berdiri. Ardi, jangan, nak, jangan bikin ribut. Ibu nggak apa-apa, suaranya lirih, hampir tak terdengar, namun Ardi justru semakin mantap. Ia mendekat, kini hanya berjarak satu langkah dari Damar. Kau salah besar. Kekuasaanmu bukan untuk dipakai memeras orang kecil. Kau mempermalukan ibuku di depan umum, menendang dagangannya, dan menuntut uang. Itu bukan aturan hukum. Itu kejahatan. Nada suaranya begitu tegas, membuat beberapa orang di kerumunan mengangguk setuju. Damar semakin naik pitam. Ia merasa wibawanya sebagai polisi sedang dipermalukan di hadapan umum. Dengan gerakan cepat, ia menepis dada Ardi menggunakan tangannya. Kalau berani, ayo. Mau nunjukin taringmu di depan saya? Seketika suasana pasar semakin panas. Beberapa ibu berteriak kecil, takut pertengkaran berubah jadi perkelahian, namun Ardi tetap tenang. Ia hanya sedikit mundur, lalu menatap Damar tajam. Saya prajurit, bukan preman. Saya dilatih untuk menegakkan kehormatan, bukan merendahkan orang. Tapi kalau kau memaksa, jangan salahkan saya. Damar tak peduli. Ia mengangkat tongkat dan mencoba menakut-nakuti. Saya hitung sampai 3. Kalau kamu nggak minggir, saya sikat kamu di sini. 1, 2. Namun sebelum hitungan ketiga, Ardi bergerak cepat. Dengan gerakan refleks khas tentara, ia meraih pergelangan tangan Damar, memelintirnya hingga tongkat jatuh berdebam ke tanah. Dalam sekejap, posisi berbalik, si polisi arogan itu meringis kesakitan. Kerumunan pasar langsung heboh. Waduh, gila cepet banget, seru seorang pemuda. Dia Kopassus beneran, loh?
Timpal yang lain, Ardi menatapnya tanpa ampun. Ini baru sedikit pelajaran. Jangan pernah sekalipun kau berani menyentuh ibuku lagi. Namun Damar yang dipermalukan justru makin kalap. Ia mencoba meninju, tapi Ardi dengan mudah menepis dan membuatnya terhuyung. Satu kali kuncian lagi, tubuh Damar terjengkang ke tanah, wajahnya berdebu, seragamnya kotor, kerumunan bersorak pelan, meski sebagian masih menahan napas. Mereka jarang, bahkan mungkin belum pernah, melihat seorang polisi dipermalukan begitu di depan umum. Ardi berdiri di atasnya, dadanya naik turun. Kau seharusnya melindungi rakyat, bukan menindas. Ingat, seragammu itu bukan untuk dipakai memeras. Damar berusaha bangkit, wajahnya merah pada menahan malu. Namun kali ini, ia tak bisa lagi menutupi rasa gentarnya. Apalagi kamera ponsel sudah mengarah ke arahnya dari berbagai sudut. Mbah Ratri, dengan suara lirih, akhirnya bersuara. Sudahlah, nak, jangan teruskan. Ibu nggak ingin kamu bermasalah. Cukup orang-orang tahu siapa sebenarnya dia. Ardi menoleh ke arah ibunya, lalu menarik napas panjang. Ia menahan emosinya, kemudian melangkah mundur. Sementara itu, Damar hanya bisa terdiam, wajahnya penuh amarah tapi juga ketakutan. Ia sadar, harga dirinya jatuh di depan umum. Namun ia juga tahu, lawannya kali ini bukan orang sembarangan, dan kabar tentang insiden itu, dalam hitungan jam, akan menyebar lebih luas lagi, membuat posisinya sebagai polisi arogan semakin terpojok. Kerumunan pasar masih ramai, orang-orang berbisik-bisik sambil menatap Bribka Damar yang wajahnya merah pada menahan malu. Seragamnya berdebu, tongkatnya tergeletak di tanah, dan gengsi yang selama ini ia banggakan hancur di depan mata. Beberapa pedagang tak lagi sembunyi-sembunyi, kini terang-terangan merekam dengan kamera ponsel. Wah, akhirnya ada juga yang berani lawan polisi itu, ucap seorang bapak pedagang sayur dengan nada lega. Benar, kasihan Mbah Ratri. Sudah lama dia ditindas begitu. Timpal seorang ibu sambil menggelengkan kepala. Bribka Damar bangkit perlahan, matanya menatap tajam ke arah Ardi. Kamu sudah mempermalukan saya di depan umum. Saya bisa buat kamu masuk penjara, ancamnya dengan suara parau, namun Ardi tak gentar sedikit pun. Dengan tenang ia menunduk mengambil tongkat yang terjatuh, lalu meletakkannya di hadapan Damar. Silakan, kalau itu yang kau mau. Tapi jangan lupa, semua orang di sini sudah lihat dengan mata kepala sendiri. Kau yang memeras, kau yang menghina, dan kau yang memukul lebih dulu. Video mereka juga sudah menyebar. Bukan saya yang akan dipenjara, tapi kau yang akan diproses hukum. Kerumunan langsung bergemuruh. Beberapa orang mengangguk-angguk, merasa ucapan Ardi benar adanya. Damar hanya bisa terdiam, wajahnya pucat. Tak lama kemudian, dua orang polisi lain datang terburu-buru setelah mendengar keributan. Mereka terkejut melihat situasi itu. Ada apa ini? Kenapa ribut-ribut? Tanya salah satu dari mereka. Pedagang buah langsung menyahut lantang. Pak, kami semua jadi saksi. Polisi itu sudah lama memeras pedagang di pasar ini. Kemarin dia hina-hina Mbah Ratri, nenek penjual jamu, sampai ditendang dagangannya. Hari ini dia datang lagi, tapi kebetulan ada anaknya nenek itu, seorang tentara Kopassus. Nah, semua kejadian barusan sudah direkam warga. Dua polisi itu saling pandang, wajah mereka kaku. Mereka tahu kasus ini serius. Salah satunya segera menghampiri Damar. Damar, ikut kami ke kantor sekarang. Masalah ini nggak bisa dibiarkan. Loh, tapi suara Damar terbata, mencoba membela diri. Namun tatapan dingin warga, kamera ponsel yang menyorot,
Dan wibawa seorang prajurit Kopassus di hadapannya membuat kata-katanya terhenti. Dengan wajah tertunduk, ia akhirnya dibawa pergi. Setelah situasi mereda, Ardi menghampiri ibunya. Ia berlutut di samping kursi kecil tempat Mbah Ratri duduk. Bu, maafkan Ardi. Seharusnya ibu nggak perlu mengalami semua ini. Mbah Ratri tersenyum samar, meski matanya masih basah. Ia mengusap kepala anaknya. Nak, ibu bangga padamu. Bukan karena kamu menang melawan dia, tapi karena kamu membela kebenaran. Ibu hanya ingin kamu selalu ingat, jangan pernah gunakan kekuatan untuk kesombongan. Gunakan hanya untuk melindungi. Ardi mengangguk, menunduk hormat di depan ibunya. Saya janji, Bu. Kerumunan warga kemudian mendekat. Beberapa pedagang menepuk bahu Ardi dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih, Mas. Akhirnya ada yang berani membela kami. Betul, semoga habis ini nggak ada lagi yang berani memeras orang kecil di pasar ini. Ardi hanya tersenyum kecil. Kebenaran pasti akan menang kalau kita berani bicara. Jangan takut melawan ketidakadilan. Kalau semua diam, orang-orang seperti dia akan terus seenaknya. Beberapa hari kemudian, berita tentang kasus Bribka Damar muncul di media lokal. Video yang direkam warga menjadi bukti kuat. Ia akhirnya diperiksa propam dan terancam dipecat karena terbukti menyalahgunakan wewenang. Nama baiknya hancur, sementara nama Mbah Ratri justru harum di mata masyarakat sebagai simbol perjuangan orang kecil yang berani bertahan. Di pasar, suasana berubah lebih tenang. Tidak ada lagi pungutan liar. Para pedagang bisa berjualan dengan damai. Setiap kali Mbah Ratri lewat, orang-orang menyapanya lebih hormat. Bahkan beberapa pembeli baru berdatangan karena penasaran dengan kisah nenek penjual jamu yang viral itu. Mbah Ratri hanya tersenyum sederhana. Ia tetap menjajakan jamunya dengan suara lembut seperti biasa. Baginya, yang terpenting bukanlah ketenaran, melainkan ketenangan hati. Dan di sudut pasar, seorang pria berseragam hijau loreng sesekali terlihat mengawasi dari jauh. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk memastikan ibunya dan orang-orang kecil lain tak lagi diperlakukan semena-mena. Hari itu, matahari bersinar terang di pasar kecil itu. Seolah ikut menyaksikan bahwa keadilan akhirnya berpihak pada mereka yang lemah. Karena ada seorang anak yang berani berdiri tegak untuk ibunya.